Soal nomor 1. Seseorang memiliki modal 20 juta yang diinvestasikan menggunakan bunga tunggal selama 8 tahun dengan suku bunga 15% tiap tahun. Tentukan besarnya modal setelah diinvestasikan. Di sini ada dua rumus, yaitu B sama dengan M dikali I, di mana B itu merupakan jumlah bunga, kalau M itu modal, I itu suku bunga. Kemudian rumus yang kedua yaitu MN sama dengan M ditambah NB, di mana MN itu modal akhir, M itu modal atau modal awal, kemudian N itu lama, yang B itu bunga. Dari soal nomor 1 dapat dilihat itu jenis soalnya bunga tunggal. Kemudian kita uraikan yang pertama 20 juta, yaitu sebagai modal atau M. M-nya 20 juta. Kemudian dengan ini selama 8 tahun, berarti itu lama ya. Berarti simbolnya N, yaitu 8. Kemudian dengan suku bunga 15%, berarti I. Kemudian tentukan besar modal setelah diinvestasikan, berarti mencari MN. Untuk rumusnya MN itu sama dengan ini, M ditambah NB, di mana untuk nilai B-nya itu rumusnya M dikali I. M-nya itu 20 juta dikali I. I-nya itu 15%, sama dengan 20 juta dikali 15/100. Ini dapat dicoret, sama dengan 2 dikali 15 sama dengan 30, nolnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini jumlah bunganya 3 juta. Kemudian dimasukkan ke sini, berarti N-nya itu 8. Sama dengan modalnya tadi 20 juta ditambah N-nya 8 dikali B-nya itu tadi ketemu 3 juta, sama dengan 20 juta ditambah 8 kali 3 yaitu 24, nolnya ada 6, berarti 24 juta. Maka 20 juta ditambah 24 juta yaitu 44 juta. Ini soal nomor 2. Bu Atika meminjam uang di koperasi sebesar 4.500.000 dan akan dicicil setiap bulan 500.000. Jika koperasi tersebut membebankan bunga sebesar 3% dari sisa pinjaman, tentukan jumlah bunga yang harus dibayarkan Bu Atika. Ya, di sini pada soal nomor 2 itu tidak ada keterangan bunga tunggal ya. Dan di sini ada pencicilannya, dicicil 500.000 per bulan, artinya itu bunganya menurun. Nanti itu memakai rumus barisan aritmatika. Kemudian dapat kita uraikan kalau barisan aritmatika itu ada A,
A itu ya ini ya, yang awal itu 4.500.000. Jadi dapat disusun ke dalam barisan aritmatika. Yang pertama itu meminjam 4.500.000, kemudian bulan kedua dicicil 500.000, berarti sisa 4 juta. Kemudian bulan selanjutnya itu dicicil 500.000, berarti sisa 3.500.000, sampai seterusnya. Yang terakhir itu 5 sampai 500.000. Artinya ini sebagai A, ini sebagai yang terakhir itu UN. Berarti mencari N-nya dulu, atau berapa bulan ini ya sampai ini ya utangnya habis. Itu dapat dipakai rumus UN atau barisan aritmatika. A ditambah N dikurangi 1B, di mana UN-nya sudah diketahui yaitu 500.000, sama dengan A-nya itu 4.500.000, kemudian ditambah M-nya belum tahu, tetap dikurangi 1, B-nya. Untuk mencari B itu suku yang dipilih dikurangi suku sebelumnya, berarti B sama dengan misalnya U2 dikurangi U1, berarti U2 nya itu 4 juta dikurangi 4.500.000 sama dengan negatif 500.000, berarti B nya negatif 500.000. Kemudian ini tetap, ini ada distribusi ya, seperti ini, operasi distribusi, ditambah negatif 500.000 dikali N yaitu negatif 500.000 N. Kemudian negatif 500.000 dikali min 1 sama dengan plus 500.000. Kemudian 500.000 sama dengan 4.500.000. Ini tandanya didistribusikan juga, plus kali min yaitu min, berarti min 500.000 N, plus kali plus tetap plus 500.000. Kemudian 500.000 sama dengan ini 4.500.000 ditambah 500.000 yaitu 5 juta dikurangi 500.000 N. Ya, saya tulis lagi biar nanti N-nya nanti sendirian, otomatis menghilangkan ini, menghilangkan 5 juta dengan cara kedua ruas dikurangi 5 juta. Ruas kanan dikurangi 5 juta, ruas kiri juga dikurangi 5 juta. 500.000 dikurangi 5 juta sama dengan negatif 4.500.000, sama dengan sisa negatif 500.000 N. Negatif 4.500.000 sama dengan negatif 500.000 N. Biar N-nya sendirian, maka kedua ruas dibagi negatif 500.000, maka sama dengan ini tinggal N, negatif bagi negatif positif, ini coret 1, 2, 3, 4, 5. 45 dibagi 5 sama dengan 9, artinya N-nya itu ketemu 9, berarti dicicil selama 9
bulan. Kemudian mencari jumlah totalnya ini, barisan aritmatika sampai 500.000, yaitu dengan rumus deret aritmatika. Sn sama dengan N per 2 dikali A tambah UN. Berarti S9, N-nya tadi ketemu 9, sama dengan N-nya itu 9 per 2 dikali 4.500.000 A-nya ditambah UN-nya. UN itu yang terakhir ya, ini 500.000 sama dengan 9 per 2, 4.500.000 ditambah 500.000 itu 5 juta. Kemudian dapat dicoret, setengahnya dari 5 juta itu 2.500.000. Berarti 9 dikali 2.500.000 itu 25 kali 9 sama dengan 9 kali 5 45, 9 kali 2 18 tambah 4 22. Berarti 225, nolnya ada 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Berarti ini 22.500.000. Sekarang di soal tadi tentukan jumlah bunga yang harus dibayar Bu Atika. Berarti jumlah bunganya itu rumusnya ini ya. Jumlah bunga yaitu M dikali I. M-nya tadi ini ya. M-nya modalnya ini 22.500.000 dikali I-nya tadi 3% di sini. I-nya 3%. Berarti 3% sama dengan 20.500.000 dikali 3/100. Coret. Berarti ini dikali 3. Berarti dilanjutkan dikali 3. Ini 15. 6 tambah 1 7, berarti 6. Berarti 675, nolnya ada 3. Nah, jadi ini bunga yang harus dibayarkan Bu Atika. Soal nomor 3. Pada awal tahun 2024, Bu Dewi meminjam uang sebesar 8 juta di bank dengan suku bunga tunggal 6% per tahun. Besar bunga yang dibayarkan Bu Dewi adalah 2.400.000. Tentukan lama pinjam Bu Dewi. Yang pertama, di sini ada keterangan bunga tunggal. Berarti dapat diuraikan meminjam uang sebesar 8 juta dapat disimbolkan dengan M, yaitu 8 juta. Kemudian dengan suku bunga atau I itu 6%. Kemudian besar bunga yang dibayarkan Bu Dewi atau total bunga NB atau total bunga keseluruhan itu 2.400.000. Tentukan lama pinjaman Bu Dewi atau N-nya nanti dicari lamanya. Untuk yang pertama, rumusnya MN itu M ditambah NB. Kemudian MN sama dengan M-nya yaitu 8 juta ditambah
NB nya itu 2.400.000. Jadi MN sama dengan 8 juta ditambah 2.400.000 itu 10.400.000. Kemudian kita gunakan rumusnya kembali yang MN sama dengan M ditambah NB, di mana diketahui MN-nya yaitu tadi sudah dicari 10.400.000 sama dengan M-nya 8 juta ditambah N-nya tetap dicari, kemudian B-nya itu rumusnya B sama dengan M dikali I, sama dengan M-nya itu 8 juta dikali I-nya 6%, sama dengan 8 juta dikali 6/100. Coba dicoret, 6 dikali 8 sama dengan 48, nolnya 1, 2, 3, 4. Berarti B-nya 480.000. Berarti B-nya dimasukkan 480.000. Sehingga 10.400.000 sama dengan 8 juta ditambah N dikali 480.000 yaitu 480.000 N. Biar nanti N-nya itu sendirian menghilangkan ini. Jadi kedua ruas dihilangkan, dikurangi 8 juta. Ruas kanan dan ruas kiri. 10 juta dikurang 8 juta yaitu 2.400.000. Sama dengan ini sama ini habis, tinggal 480.000 N. 2.400.000 sama dengan 480.000 N, biar N nya sendirian yaitu kedua ruas dibagi 480.000. Ini coret ada 4, ini 240 dibagi 48 itu sama dengan 9. Berarti ini ya, lama pinjaman Bu Dewi yaitu 9 tahun.